Unipar Jember Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Unipar Jember Podcast. Hai Cece. Hai Dans. Kita biru. Enggak, Hijau. hijau. Kamu ketularan orang sini. Biru ya. Biru daun. Nah, di depan kita itu juga ada hijau-hijau juga. Biar adem gitu lihatnya ya. Ada Pak Nurholik ya Pak ya. Iya. Dari Taman Nasional Meru Betiri. Waduh, Betiri. Oke, kita ketemu. Apa kabar Pak Holik? Alhamdulillah baik. Sehat Bu. Pak. Sehat alhamdulillah. Pak Holik selalu sehat soalnya kan pekerjaannya berhubungan dengan Naik gunung ya. hijau-hijau Iya. yang segar-segar gitu Naik ya. gunung, turun gunung. Kita bahas Meru Betiri. Mm-mm. Pernah kesana enggak? Jujur belum. Jujur belum. Saya juga belum. Padahal itu dekat ya. Dekat ya. Ah, Dekat, 1 oke. jam. 1 jam dari Dari Jember. Dari Jember ya. Jember. Oke, Meru Betiri. Meru Betiri kalau nggak salah 2 kabupaten ya, Pak Betul. Koleg ya. Dari Jember sama Banyuwangi. Banyuwangi. Oke. Nah, itu Taman Nasional ya. Iya. Taman Nasional. Gimana konsep dari Taman Nasional itu sebenarnya? Untuk Bedanya wisata, dengan untuk wisata. Iya. bedanya dengan kita tahu ada cagar alam, Iya. kita tahu ada Suaka Marga Satwa. Betul. Nah, kalau Taman Nasional itu yang seperti apa? Iya. Jadi memang ini pengertian ya. Iya. Mudah-mudahan masyarakat semuanya kita sudah mengerti juga. Jadi Taman Nasional itu sendiri merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli. Terus Asli. dikelola dengan sistem zonasi untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata serta rekreasi. Jadi yang membedakan di situ ada sistem zonasinya, Donasinya. sama ada pemanfaatan yang terutama ditujukan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan rekreasi dan pariwisata. Oke, dalam satu taman nasional itu ada berapa zonasi dan zonasi sampai zonasi keberapa kita Iya. misalnya wisatawan gitu ya Nah. mau masuk ke dalam gitu Iya. sampai zona keberapa gitu. Jadi khususnya di Taman Nasional Betiri ada 7. Ada zona. 7 zona. Yang pertama zona inti, Oke. yang keduanya zona rimba, yang ketiganya zona pemanfaatan, Oke. yang keempatnya ada zona rehabilitasi, terus kelima ada zona tradisional, terus ada zona ini apa yang di laut itu ada zona pelindungan bahari, Oke. sama ada zona khusus. Zona Ada khusus, 7 zona. 7 zona. Nah, untuk kegiatan yang bisa diakses oleh masyarakat dalam hal ini untuk kegiatan wisata itu ada di zona pemanfaatan. Oke. Ya, khusus di zona pemanfaatan memang disitulah keberadaan objek-objek wisata yang menjadi tempat atau lokasi untuk kunjungan wisata. Oke. Apa aja itu? Wisatanya Kurang lebih ada penasaran ya? Iya. Iya. Wisatanya berarti ya. Iya, sebenarnya mungkin Mbak Mas bisa buka juga di TripAdvisor ya. Nanti di situ bisa melihat ada berapa objek yang paling banyak dikunjungi dengan reviewnya masing-masing. Kalau di Jember ini ada yang utama itu ada Pantai Bandalit, terus ada Pantai Nanggelan, terus ada air terjun juga, air terjun Watuwondo di Jember. Terus ada kalau di daerah sekitar di pemukiman itu di Desa Sanerejo itu ada Blok Dam Rejo, itu dam tapi menjadi areal wisata juga. Terus ada danau, semacam danau atau rawa, itu ada namanya Danau Sakjan Betiri, itu juga menjadi lokasi kunjungan wisata. Ada juga di daerah Tempurjo juga ada di Blok 7 hektaran juga menjadi zona pemanfaatan juga. Oke. Di zona inti itu berarti Itu zona pemanfaatan itu. enggak, aku tanya ke zona zona inti. Zona inti. Zona inti. Iya. Kamu- Kita kan nggak boleh ya masuk ke situ, kita nggak boleh. Iya, betul. Kalau misalnya kita Nggak sebagai boleh. peneliti juga nggak Nah, boleh. Itu kalau untuk tujuan penelitian itu diperbolehkan Oh, dengan diperbolehkan. izin ya. Berarti ada Izin. pendampingan seperti itu. Ada Oke. pendampingnya, ada counterpart penelitiannya. Kayak gitu. Alasannya apa sebenarnya Pak? Kalau Ya. memang kita nggak boleh masuk dengan leluasa ya ke zona Ya. inti itu. Alasannya karena pengelolaan ya, dan
Kalau kita implikasikan contohnya ya, kalau sama aja dengan kita punya, kalau kita umpamakan Morobetiri atau Taman Nasional itu menjadi rumah, itu juga sama dengan rumah kita. Rumah kita itu ada ruang-ruang ya, ada zona intinya ya. Zona intinya. Kenapa itu menjadi zona inti? Salah satunya karena memang konsentrasi satwa dan tumbuhan liar ya. Di situ menjadi habitat, tempat berkembang biak, tempat berkawinnya mereka. Sama dengan di rumah kita mungkin ada area-area khusus yang masa tamu tiba-tiba nyelonong masuk ke kamar atau ke mana itu area-area yang memang tidak diperbolehkan untuk semuanya, seperti itu. Umpamanya gitulah. Itu masih ada hewan yang masih di situ apa aja ini, Pak? Iya, masih banyak. Tapi yang menjadi mandat kita itu ada 4 TSL. Yang pertama macan tutul Jawa yang menjadi top predator di hutan Jawa saat ini. Keduanya ada banteng Jawa, ketiganya ada elang Jawa, dan yang keempat ada penyu, terutama penyu hijau, ada penyu dan penyu lainnya, ada 4 jenis penyu yang ada yang mereka secara alami berkembang biak atau bersarang di habitat peneluran penyu secara alami di pantai Morobetiri. Sangat dijaga sekali. Iya, betul. Sejauh ini bagaimana nih Pak peran pemerintah nih dalam menjaga kelestarian satwa? Iya, kalau pemerintah dalam ini kan kami juga pemerintah pusat ya, itu sudah jelas menyelenggarakan konservasi sumber daya alam. Dari mulai perlindungan sistem penyangga kehidupan, terus pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, sama tidak hanya melindungi dan mengawetkan tapi juga memanfaatkan secara lestari oleh pemerintah pusat sesuai ketentuan undang-undang sama aturan-aturan yang ada ya. Oke. Pak Nurholik sendiri pernah nggak masuk ke zona inti itu? Jelas. Oh, sering karena kami setiap tahun melakukan monitoring. Oh gitu. Ya, monitoring, patroli dan pengamanan kawasan dan TSL-nya, terutama macan tutul banteng. Ada gitu. Pengalaman nggak Pak yang seru nih Pak? Saat monitoring. Banyak. Tiba-tiba disergap. Tiba-tiba ada. Membayangkan aja sudah kan. Iya, karena kan zona inti kan menjadi konsentrasinya satwa yang prioritas ya. Kalau ketemu langsung tidak, hanya karena mereka mungkin sudah tahu ya ada macan tutul, banteng itu sering ketemu langsung tapi mereka langsung menghindar karena itu menjadi ciri khas satwa atau binatang yang masih liar kan seperti itu ya. Jadi mereka langsung menghindar atau menghindari kita. Banteng juga, terus elang Jawa juga, terutama macan tutul juga iya, hanya mereka masih menyisakan suaranya, ramanya gitu. Wah, ini macan tutul. Bisa diidentifikasi nggak Pak jumlahnya masih Pak? Masih, sudah setiap tahun kita monitoring populasinya. Populasinya banyak. Jadi kami perkirakan sih yang sudah kami identifikasi itu ada 34. Tapi di alam kemungkinan perkiraan 53 ekor untuk macan tutul. Artinya dari yang sudah kita identifikasi ada 34 hasil analisis, tapi di alam bisa sampai ke 53 itu menampung mungkin semacam batas atas ya. Batas atas bahwa kawasan TN Morobetiri mampu menampung 53 ekor macan tutul. Begitu juga yang lainnya, dan setiap tahun ada regenerasi yang baik ya, artinya ada kelahiran, ada individu baru yang masih muda, masih juvenil, baik macan tutul, banteng maupun elang Jawa. Kalau penyu jelas karena hampir setiap hari kita melepas liarkan anak penyu atau tukik itu bisa sampai 400 ekor. Itu menjadi pelepas liaran terbanyak di Indonesia. Kerjanya enak, nggak berhubungan sama apa. Iya. Kayak fresh terus gitu ya. Terus ini Pak, saya baca ya di berita itu ya, bahwa Taman Nasional Morobetiri itu adalah masuk ke dalam Taman Nasional Belambangan. Kita tahu yang dimana dia sudah diakui sebagai cagar biosfer UNESCO. Kalau nggak salah 2000 berapa itu 16 atau berapa itu bersama dengan Baluran, Alas Purwo sama Gunung Ijen. Kalau nggak salah kan sudah masuk. Nah, dari Bapak sendiri nih pemaknaannya
ketika sudah masuk sebagai cagar biosfer UNESCO, itu kan sudah diakui secara internasional. Betul. Ya. Nah, itu masyarakat itu harus bagaimana sih kepada Taman Nasional ini seperti itu? Mungkin bisa disampaikan di sini. Oke, jadi memang benar sekali bahwa Taman Nasional Morobe menjadi salah satu core dari cagar biosfer Belambangan. Nah, harapan kami sih tentu masyarakat mengerti, memahami, dan yang pertama pada saat dia ingin melakukan yang pertama mendukung pengelolaan, tidak melakukan perusakan dan lainnya gangguan-gangguan, terutama sesuai ketentuan zonasi tadi ya. Masyarakat bisa melakukan pemanfaatan baik wisata maupun penelitian dan lain sebagainya, kampanye penyadartahuan konservasi alam itu berdasarkan zona-zona tadi. Mereka juga bisa memanfaatkan sesuai dengan peraturan yang ada. Harapannya bahwa Taman Nasional Morobe itu memang benar-benar perlu dilindungi ya, dipahami itu perlu dilindungi, diawetkan agar Taman Nasional itu eksis sampai 100, 200 atau 1000 tahun mendatang, dan anak cucu kita juga bisa mengenal Taman Nasional beserta satwa keanekaragaman hayatinya dan bisa memanfaatkan sampai nanti. Artinya masyarakat kita harus menganggap bahwa keanekaragaman hayati dan ekosistemnya yang ada di Taman Nasional Morobe itu adalah bukan warisan nenek moyang yang harus kita habiskan atau manfaatkan secara sebanyak-banyaknya, tapi adalah warisan dari anak cucu kita di masa mendatang. Jadi mau 1000 tahun lagi pun harapannya Taman Nasional beserta satwanya masih ada dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik dari tata air, oksigen terutama, karena dengan adanya pohon itu menjadi paru-paru dunia kan ya. Jadi ya itu yang kita harapkan dari kita semua ya, nggak hanya masyarakat, kita semua para pihak juga. Seperti itu sih. Kalau seperti itu kan sudah masuk ke dalam listnya UNESCO gitu ya. Apakah ada pemantauan dari UNESCO gitu, misalnya setahun sekali atau berapa, untuk mengecek nih benar-benar ini rusak apa enggak kayak gitu? Iya, kalau itu sih kan dari sisi pengelolaan ya. Dari pengelolaan itu ada namanya rencana aksi ya, mungkin ya, ada rencana pengelolaan dari cagar biosfer itu sendiri, dan ada forum pengelolanya juga, itu menjadi yang adanya di provinsi mungkin ya, di dinas provinsi, dinas kehutanan, bahwa cagar biosfer ini untuk pembangunan berkelanjutan. Artinya semua pembangunan yang ada di kita kan arahnya berkelanjutan, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan ya, keanekaragaman hayati tetap terjaga, terus tapi juga bermanfaat dengan berkesinambungan atau berkelanjutan atau lestari itu tadi. Jadi korzonnya Belambangan ini menjadi sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan cara-cara yang bijaksana. Area penyangga atau area di luar zona inti itu kan disebut sebagai area penyangga, itu lokasi pembangunan berkelanjutan yang bisa mendukung juga untuk kelestarian dan memanfaatkan juga kelestarian dari Taman Nasional itu sendiri untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, untuk meningkatkan taraf hidup manusia lah, masyarakat terutama ya. Seperti apa Pak pembangunan yang berkelanjutan di zona penyangga sebuah Taman Nasional itu seperti apa bentuknya? Iya, jadi contohnya di dalam pembangunan saat ini ada pembangunan jalan, pembangunan sumber tenaga listrik mungkin dan lain sebagainya, itu dilakukan dengan kaedah-kaedah yang ada, mengikuti aturan-aturan main yang ada. Kalau yang sudah terjadi misalkan untuk kepentingan masyarakat, kita membutuhkan jalan dan listrik. Nah, itu pembangunan yang melintasi di kawasan TN Morobe itu wajib dilakukan dengan mekanisme kerjasama. Terus ada kewajiban-kewajiban untuk memitigasi dampak-dampak negatif. Setiap aktivitas atau program kegiatan yang pembangunan itu pasti ada dampaknya kan. Dampak-dampak negatif inilah yang perlu diidentifikasi dan dikelola. Kalau itu jalan mungkin harus ada pengelolaan lingkungannya dan lain sebagainya. Tapi mereka pembangunan ini arahnya tetap berjalan, tapi memperhatikan kelestarian keanekaragaman hayati. Misalnya kalau jalannya itu melintasi areal yang menjadi habitat utamanya, itu
kalau bisa dibelokkan. Jadi tidak memaksakan melintasi areal, misalkan ada di situ ada migrasi satwa gitu ya, gitu ya. Daerah jelajahnya macan misalkan. Ya jangan ditabrak, kalau itu ya ada potensi bahaya dampak, itu bahaya, dan pasti kita mengarahkan untuk tidak melewati itu, tidak memaksakan itu, harus dibelokkan misalkan kayak itu di area yang tidak ada. Sejauh ini dukungan masyarakat di sekitar bagaimana, Pak Nurholik? Kalau pembangunan yang berkelanjutan. Banyak masyarakat yang mendukung kita juga, meskipun ada pihak-pihak masyarakat yang masih kurang sadar ya, kurang mendukung lah, tapi prinsipnya mereka mendukung melalui kegiatan-kegiatan mereka. Banyak masyarakat yang menjadi mitra kita. Lebih jauh masyarakat di sekitar kawasan itu ikut menjaga kawasan, melalui mereka itu menjadi mitra, namanya MMP, Masyarakat Mitra Polhut. Mereka yang setiap harinya ada di sana, mereka yang menangani informasi pertama dari lapangan, dari masyarakat tetangganya, saudaranya, dan sebagainya. Ada informasi kebakaran hutan misalkan, ada informasi gangguan terhadap kawasan atau hutan, mereka yang memperoleh informasi dan sampai ke petugas, dan bersama-sama dengan petugas dan masyarakat lainnya untuk menangani gangguan-gangguan itu. Terkait masyarakat sekitar itu, Pak, apakah di dalam kawasan Taman Nasional itu masih ada masyarakat yang bermukim di situ, ataukah memang dia berada di luar sekarang ini? Posisinya untuk yang formal dan ini di luar semuanya, tapi tidak menutup kemungkinan mereka ada juga yang di dalam kawasan, dalam artian mereka sudah ada di situ sudah sejak tahun 1945. Sudah secara historis mereka sudah turun-temurun tinggalnya di situ, meskipun kondisinya bangunan tidak permanen, bangunan semi permanen, mereka ada historisnya, kita identifikasi bahwa ternyata mereka sudah tinggal di sini sejak tahun 60, sejak tahun ini, padahal kawasan Taman Nasional itu baru muncul tahun 82 ya. Tahun 72 dideklarasikan jadi Suaka Marga Satwa, terus menjadi Taman Nasional tahun 97 ditunjuk, tapi kawasan Murubetiri itu sudah ada sejak tahun 1925. Itu oleh Belanda. Era kolonial itu sudah dilindungi menjadi hutan lindung yang perlu dilindungi sampai sekarang, sampai ke masa pemerintahan Indonesia, sampai sekarang saat ini jadi Taman Nasional. Nah, disitulah ada histori masyarakat pernah tinggal di situ dan menetap sampai turun-temurun. Itu yang tidak bisa kita usir ya. Jadi itu kita akomodir menjadi, tadi ada zona khusus. Itu salah satunya untuk mengakomodir masyarakat yang ada sudah lama di sana. Dan itu ada beberapa rambu-rambu aturannya ya, tidak diperkenankan melakukan gangguan atau memperluas dengan seenaknya rumah-rumahnya. Ada aturannya gitu. Itu ada aturannya dalam undang-undang. Yeah. Oke. Tadi udah ngomongin hewan, sekarang tanaman apa aja nih, Iya. Pak Nurholik, yang berkembang biak di situ? Kalau di Murubetiri jelas yang paling endemik ya di Pulau Jawa atau di Murubetiri itu sendiri ada Rafflesia atau bunga Padmasari, yaitu dilindungi, unik. Itu hampir di seluruh kawasan kami identifikasi ada sebaran-sebaran Rafflesia itu sendiri. Ya, tapi yang bisa dikunjungi oleh wisatawan antara di Banda Alit itu sendiri ada, di Blok Recek itu memang ada papan informasi kita. Itu adalah areal site monitoring untuk Rafflesia. Peneliti dan mahasiswa dan wisatawan bisa berkunjung ke sana secara terbatas. Artinya terbatas itu dalam waktu tertentu ya, tidak bermalam atau menginap di situ. Jadi hanya melihat 1 jam, 2 jam. Tetap ada aturannya, untuk dilindungi. Boleh menginap. Selain Rafflesia ada lagi nggak tanaman yang dilindungi? Yang dilindungi karena kami sendiri kan belum mengidentifikasi banyak ya. Masih banyak yang perlu kita identifikasi, kita eksplor lagi. Makanya kita mengajak atau bermitra dengan universitas, dengan para mitra itu untuk sama-sama melakukan Universitas PGRI termasuk Universitas PGRI. Apa nih harapan nih Pak Nurholik setelah nanti ada kerjasama dengan Unipar? Iya, harapannya yang jelas bisa mendukung penguatan fungsi di Taman Nasional itu sendiri.
dari sisi pengawetan keanekaragaman hayati ya, tumbuhan dan satwa liar, kami sampai sekarang mengidentifikasi ada 612 jenis tumbuhan. Nah, dari list itu bisa saja terjadi penambahan jenis-jenis baru yang belum kita eksplorasi, belum ketemu. Nah, itu biasanya paling banyak berkontribusi dari pihak penelitian mahasiswa. Itu ada penambahan, oh ini jenis baru kayak gitu. Termasuk jenis-jenis yang dilindungi juga bisa, baik dilindungi oleh pemerintah melalui PP ataupun status IUCN secara internasional atau globalnya bisa di situ. Termasuk tidak hanya tumbuhan tapi juga satwanya juga ya. Jenis-jenis ikan di sungai, reptil, kupu-kupu, serangga itu yang perlu dieksplor, yang masih banyak yang belum kita ketahui juga. Iya. Berarti pihak Meru Betiri ini menunggu nih. Iya, menunggu sesuatu yang ya dari kerjasama itu. Oke. Di samping itu juga banyak tumbuhan yang berkhasiat obat ya, punya khasiat obat dan sudah beberapa yang dimanfaatkan juga seperti kapulaga, jahe dan lain sebagainya. Itu empon-empon itu dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk pembuatan jamu. Boleh itu diambil? Boleh. Oh, boleh. Di zona-zona tertentu. Ya. Yang penting tidak masuk ke zona. Iya. Mereka aksesnya biasanya ke zona tradisional maupun zona rehabilitasi. Oke. Menarik Tertarik sih. Sebentar aku mau tanya yang paling penting. Kalau masuk ke sana itu harus bayar kah atau gratis kah? Iya. Bayar dong, gimana? Tanya aku. Gimana Iya, Pak? jadi kalau yang jelas kalau masuk kawasan Taman Nasional kan ada ketentuannya, ada namanya Simaksi, surat izin memasuki kawasan konservasi. Itu ada Simaksi, ada tiket masuknya juga. Tiket masuk, terus ada aktivitasnya juga mungkin yang perlu disampaikan. Di sana masuk kawasan itu mau apa? Mau penelitian, mau wisata, itu aktivitasnya wisata itu apa aja? Apakah menjelajah hutan, ataukah wisata berkano atau lain sebagainya, camping itu berarti tiketnya nanti tergantung pada aktivitasnya. Iya, aktivitasnya itu juga. Oke, kalau misalnya sebagai peneliti juga harus membayar? Iya, ada penelitian mungkin 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun itu masing-masing ada. Tapi tidak boleh menginap? Menginap boleh. Menginap boleh? Ada, kami kan ada Mes ya? Ada mes, ada kantor resort, ada mes yang bisa selama masih memungkinkan bisa tinggal di sana juga. Lamanya 2 bulan diatur. Ada aturan enggak? Ada. Oh, ada. Aturannya masing-masing. Penelitian bisa sehari, bisa 2 hari, Iya. bisa sebulan, bisa 2 bulan. Kalau nyari bunga yang dilindungi itu sepertinya nggak bisa kalau sehari Pak. Iya, harus banyak. Karena kan untuk menunggu dari kuncup dari ini itu sampai mekar, terus sampai busuk, sampai hilang itu kan butuh waktu yang cukup lama juga. Tadi saya penasaran yang wisata jelajah hutan. Jelajah ada? hutan, nah, ada. Oh ada Pak. Karena ada jungle trekking, ada trek-trek jalur-jalur menjadi jalur interpretasi ya. Ada dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Nah, di selama sepanjang jalur itu bisa ngamatin TSL tadi. Itu wisatanya wisata terbatas ya. Tidak terbatas itu maksudnya karena dibatasi gitu Pak? Iya, karena dibatasi baik pesertanya maupun waktunya ya. Karena di sana memang nggak ada surprise. Misalkan hanya jalur alami yang ada di hutan yang kita lewatin, nggak mungkin kita juga mau tinggal di situ ya. Iya. Jadi memang hanya melewati. Tapi pernah ada Pak wisata jelajah hutan? Ada memang, ada jungle trekking itu, Penasaran? jelajah hutan. Enggak sih. Takut tersesat. Kan didampingin petugas Harus didampingin. ya. Oh, didampingin petugas. Kita nggak sendiri. Iya, didampingin petugas. Jadi jalurnya juga sudah tetap ya, kita sudah hafal mungkin ya. Berapa kilo Pak itu jalurnya? Tergantung Dari titik ke titik? Iya, mungkin dari 5 kilo bisa sampai ke berapa ya, dari Jember sampai Banyuwangi juga bisa. Itu ada jalur treknya. Kalau itu harus menginap memang. Itu. Camping ya. Iya. Oke,
kita sudah itu dulu ngobrolnya tentang berdiri karena sebenarnya masih penasaran sama objek wisatanya Pak Nurholik, tapi sepertinya mungkin akan ada sesi selanjutnya untuk khusus yang wisata itu. Mungkin juga ini lagi kalau nanti sudah ada action, kan ada kerjasama nih antara Berdiri sama Unipar. Nanti kalau sudah ada hasilnya mungkin kita undang lagi gitu loh untuk acara kalau podcast. nunggu action saya kelamaan, saya butuh wisata ini. Butuh healing. Iya. Sayangnya Pak Nur nggak bawa ininya, maksudnya. Oke, terima kasih Pak Nurholik sudah hadir di podcast kali ini. Jangan kapok untuk saya undang lagi ya. Kita cari Pak Nurholik. Kita udah belajar ini tadi apa aja yang banyak dilindungi, yang tidak dilindungi. Nah sekarang kita ajari Pak Nurholik salam podcast. Oh iya. Kita pakai salam podcast Pak. Salam podcastnya seperti ini. Gimana? Ini ini artinya huruf P dalam bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini P ya? Iya, P seperti itu. Nanti arahnya kemana? Sana? Ke depan. Gini ya? Ke depan ya. Baik, terima kasih sudah menyimak obrolan kita. Kita tunggu juga kerjasama yang intinya wujudnya dari dosen-dosen di Unipar ya, dan mahasiswi juga masyarakat terkait. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast. Unipar Jember Podcast.